ketiga PJ. Baik Ibu, nanti saya kirimkan. Oke, biar saya mulai nyicil untuk rekap. Karena kan kalau absen lebih dari 3 kali, kalian nggak bisa ikut ujian ya. Jadi eh, saya mau ngecek juga kalian. Oke, minggu lalu kita udah bahas tentang, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Bahas model indeks tunggal ya, Bu. Ya, single index model ya, atau model indeks tunggal. eh Coba ada yang bisa jelasin ke saya bagaimana mengukur resiko? Bagaimana mengukur resiko? Baik itu single, aset, atau portofolio. Bagaimana mengukur resiko? Ada yang mau coba jawab? Siapa yang mau coba jawab? Gimana? Gimana mengukur resiko? Nggak ada yang bisa jawab nih? Saya Bu izin buat jawab. Eh, dari pertemuan kemarin itu mau resiko itu ada bisa melalui deviasi standar. Jadi mengukur eh, kayak seberapa besar fluktuasi harga suatu aset gitu. Jadi misalnya kayak dari rata nilainya, terus juga lewat beta, terus dari beta itu kan kita mengukur volatilitas nah, volatilitas sebuah aset atau portofolio yang kita bandingin sama si si pasar gitu secara keseluruhan. Oke, berarti total resiko ada berapa? Ada yang ingat? Ada berapa total resiko? Kalau saya kemarin nangkepnya 3 ya, Bu. Kalau yang pakai model indeks tunggal yang sekelas itu kan ada 2, yang sistematis dan tidak sistematis. Bersama yang portfolio 1. Berarti totalnya ada, masa ada 3? Portofolio kan hitungnya juga sama. Jadi resiko Oh, benar ya 4 ya tadi. berarti, Bu. Nah, enggak, 2. Tapi dua-duanya kan kita mengukur resiko itu baik total resiko individu, aset satu, aset single, maupun aset sebagai portofolio, itu ngitungnya sama. Total resiko itu dari resiko sistematik ditambah resiko unsistematik. Nah, tadi dijelasin sama Ramdan ada yang dikaitin sama beta. Nah, beta itu adalah resiko apa tuh? Kan kemarin saya jelasin tuh ada resiko yang dia tuh unik. Unik itu artinya masing-masing perusahaan gitu. Maksudnya risikonya ya hanya melekat di perusahaan itu aja. Tidak sampai perusahaan yang lain tuh juga akan terpapar atau terekspos risiko yang sama. Nah, tadi Ramdan jelasin ada beta. Beta itu dikaitin sama risiko pasar. Risiko pasar itu kan berarti semuanya akan kena gitu, nggak cuma satu saham aja. Nah, berarti kalau kita bisa kategorikan risiko itu ada risiko sistematik dan risiko unsistematik kan, ada 2 gitu. Jadi untuk mengukur risiko aset tunggal maupun untuk mengukur risiko portofolio sama. Caranya adalah total risiko dari sistematik ditambah unsistematik. Terus untuk mengukur risiko, eh, kalau apa namanya, kita udah pelajari kemarin itu menggunakan varian ya, varian, varian dari market maupun varian dari si saham itu sendiri kan. Nah ya,
Nah, ini kan varian market. Varian itu kan risiko ya. Tapi varian market itu apa namanya? Kita ngukurnya itu ini dikaitkan dengan beta gitu. Nah, jadi kan beta itu volatilitas saham kita, bagaimana seberapa volatil sih saham kita dengan perubahan yang ada di pasar. Itu diukur dengan beta. Jadi risiko yang berhubungan dengan pasar itu beta. Sementara si apa namanya resiko atau varian EI ini adalah resiko dari saham itu sendiri. Nah, ini berarti ini resiko sistematik, ini resiko unsistematik. Unsistematik berarti unik ini, hanya dikenakan ke perusahaan itu sendiri. Ini sama untuk modal indeks tunggal maupun untuk portofolio. Gitu. Jadi diingat baik-baik bahwa untuk mengukur risiko itu menggunakan varian, gitu, varian pasar maupun varian di saham itu sendiri. Nah, itu total resiko adalah menggabungkan antara risiko pasar, risiko yang berhubungan dengan pasar, ditambah risiko si saham itu sendiri atau risiko unik dari saham itu sendiri. Tuh. Nah, itu tadi pertemuan ke 5 ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertemuan ke Oke, pemilihan portofolio. Oke, saya langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita langsung masuk, harusnya tadi ya pembukaannya di awal. Eh, Langsung melanjutkan materi sebelumnya, manajemen atau kuliah manajemen investasi. eh, Materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari minggu ini adalah pemilihan portofolio. Nah, ada beberapa konsep dasar nih di dalam pemilihan portofolio ini. Ada namanya portfolio efisien dan portfolio optimal. Kemudian ada fungsi utilitas dan kurva indifference. Kemudian ada namanya aset berisiko dan aset bebas risiko. Ini eh, nanti kalau misalnya kalian apa bimbingan sama saya atau diuji sama saya, ini kadang saya suka gatel nih. Banyak yang bilang resiko. Bakunya itu adalah risiko. Jadi Risiko. kok ini serapan dari bahasa Inggris risk sehingga diserap menjadi risiko. Banyak bahasa Indonesia yang itu diserap dari bahasa asing. Betul. Kayak kado, kamu tahu kado? Kado itu dari bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Prancis kan. Saya punya sertifikasi DAF B1. Nah, kado itu dari bahasa Prancis. KADE AU. Itu kalau single. Kalau jamak itu tambah X. Kado. Kadonya aux. Aux. Itu dia kalau plural. Jadi balik lagi ke sini ya. Ini risiko ini serapan dari bahasa Inggris. Jadi eh, apa biasakan menulis menggunakan bahasa yang benar ya. Bukan resiko tapi resiko. Terus bukan hutang tapi utang tanpa H. Oke, kemudian model portfolio Markowitz. Jadi di portfolio Markowitz ini ada portfolio optimal, kemudian bagaimana memilih kelas aset yang optimal. Investor itu bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko. Nah, tadi pertama portfolio efisien dan portfolio optimal. Apa itu portfolio efisien dan apa itu portfolio optimal? Portfolio efisien ini diartikan sebagai portfolio yang bisa memberikan return yang maksimal pada tingkat risiko tertentu dan atau portfolio yang bisa memberikan risiko minimal pada tingkat return tertentu. Saya benerin.
Jadi kalau portfolio efisien itu return yang maksimal pada tingkat risiko tertentu atau risiko yang minimal pada tingkat return tertentu. Jadi kita mau fokus pada return yang maksimal tapi dengan tingkat risiko tertentu atau kita fokus pada risiko yang minimal. Jadi mau fokus ke return atau mau fokus ke risiko. Kan kita udah pernah bahas sebelumnya ya bahwa preferensi investor itu beda-beda. Ada yang profil risikonya kayak saya yang risk avoid, jadi nggak suka ngambil risiko. Jadi kalau investasi itu sukanya yang main aman gitu, yang nggak terlalu besar risikonya. Tapi ada juga yang suka ambil risiko gitu. Apa namanya? Instrumen investasinya itu portfolionya isinya aset-aset berisiko semua. Nah, sebenarnya itu juga kembali ke kepribadian orang ya, ke karakter orang, sama umur juga mempengaruhi. Biasanya semakin tua, itu kalau kayak kalian ini kan masa depan masih panjang, eh, produktivitas masih tinggi, toleransi terhadap risikonya masih sangat besar. Jadi biasanya kalau generasi kalian Gen Z ini isinya eh, apa portfolio investasinya adalah saham-saham gitu. Maksudnya cenderung investasinya di saham. Jadi karena karakternya eh, toleransi terhadap risikonya lebih besar gitu. Tapi biasanya kalau orang tua gitu, coba aja tanya orang tua kalian, pasti kalau disuruh investasi di yang aset berisiko nggak terlalu pengen ya, karena mereka mikir anaknya gimana, masa depannya, dana pendidikannya gimana. Jadi lebih banyak yang dipikirkan sehingga toleransi risikonya cenderung lebih rendah gitu. Jadi ini balik lagi, kalau efisien ini sangat subjektif, mau mau return yang maksimal atau risiko yang maksimal. Nah, itu tadi portfolio yang efisien. Sementara portfolio optimal gimana? Kalau portfolio optimal itu portfolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portfolio yang efisien, sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun risiko. Jadi dari sekian banyak portfolio yang efisien, nanti kalau portfolio optimal itu pilih mana yang paling cocok sama preferensi atau profil resikonya. Nah, kemudian tadi ada fungsi utilitas dan kurva indifference. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi, ini fungsi utilitas ini sering diartikan sebagai fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Jadi fungsi utilitas mungkin kalian pernah belajar juga ya di ekonomi mikro maupun makro. Fungsi utilitas itu menggabungkan misalnya A dan B, mana yang kira-kira eh, secara utilitas tuh optimal gitu untuk kalian. Jadi fungsi utilitas ini fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada yang memberikan nilai utility paling tinggi itu yang mana. Gitu. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif tersebut. Dalam konteks manajemen investasi, manajemen portofolio, fungsi utilitas ini menunjukkan preferensi dari investor terhadap pilihan-pilihan investasi yang ada. Pilihan investasi yang pasti di situ akan melekat gitu ya dengan risikonya masing-masing. Nah, dari risiko dan tingkat return yang ada dari pilihan investasi itu mana yang kamu pilih, mana yang paling sesuai gitu. Nah, ini fungsi utilitas dan kurva indifference. Ini kurva indifference ya. Jadi fungsi utilitas itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Nah, ini kita menggunakan grafik di sini di mana sumbu Y adalah return yang diharapkan dari portofolio atau RP, expectation ya. Berarti expected return. Sementara sumbu X adalah risiko portofolio atau varian portofolio atau standar deviasi portofolio. Kalau standar deviasi berarti akar dari varian.
gitu. Intinya sama, varian maupun resiko. Tadi sebenarnya saya tanya, gimana ngukur resiko? Itu kamu cukup jawab aja pakai varian atau pakai akar dari varian, yaitu standar deviasi. Lebih detailnya berarti varian dari market maupun varian dari saham itu sendiri. Udah, itu artinya total resiko. Total resiko dari apa saham saham adalah dari varian saham itu sendiri ditambah varian market. Nah, di sini balik lagi ke sini ya. Di sini ada kurva indiferen. Kurva indiferen ini adalah ada utilitas 1, utilitas 2, utilitas 3. Mana dari sini yang sesuai dengan profil risiko kamu? Misalnya di sini, di titik ini, di titik risiko ini, kalau utilitas portfolio 1 ini menghasilkan ini portfolio yang pilihan ya, alternatif pilihannya ada U1, U2, U3, ini returnnya di sini, gitu. Yang U2 dengan risiko yang sama, tapi returnnya di sini. U3 dengan risiko yang sama, dia di sini returnnya. Gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa eh, dengan risiko yang sama di sini, tapi bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Maka yang kamu pilih adalah yang U3 kan. Gitu. Karena di sini ada eh, kenaikan utilitas atau manfaat. Manfaatnya berupa kenaikan return yang diharapkan. Tuh, kemudian aset berisiko dan aset bebas risiko. Tadi ada pilihan investasi itu kita mau pilih di aset berisiko atau di aset bebas risiko. Aset berisiko ini adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Jadi kayak mungkin masih ingat yang minggu lalu saya bahas Alta, Repo, AM Farm itu adalah aset-aset yang beresiko gitu karena di masa depan kita tingkat return maupun tingkat risikonya itu masih banyak unsur ketidakpastiannya. Maksudnya masih ya berubah-berubah kan tergantung kondisi ekonomi yang kemarin kita bahas. Nah, contohnya saham, aset beresiko itu. Jadi aset beresiko itu aset yang tingkat returnnya di masa depan eh, tidak pasti, tergantung kondisi perekonomian, di mana itu juga tidak bisa kita prediksi dengan tepat ya, pasti ada namanya error. Makanya kemarin kan ada rumus error juga ya, atau residu. Nah, ini kalian harus pahami terminologi-terminologinya. Error itu kita biasa mengukur dengan kesalahan atau residu. Risiko kita mengukur dengan varian atau akar dari varian, yaitu standar deviasi. Gitu. Jadi familiar ya dengan istilah-istilah itu. Kemudian di sini tadi aset beresiko dia unsur return maupun risknya itu banyak ketidakpastiannya. Di sisi lain kalau aset bebas risiko yang kemarin kalian pelajari itu contohnya adalah T-bills. T-bills itu di kondisi apapun ya, above average, average, below average, recession, eh, apa namanya, booming, itu sama returnnya 8%, 8%, 8%, 8% semua. Gitu. Itu adalah contoh aset bebas risiko. Ketika eh, returnnya 8%, bagaimanapun kondisi perekonomian, berarti kan ya nggak ada risikonya. Mau besok resesi nih, besok misalnya Indonesia perang gitu, amit-amit astagfirullahaladzim, perang sama jelek-jeleknya misalnya ada di demo atau perang sama eh, Kamboja gitu misalnya. Nah, di situ kan kalau saham itu kan kita tidak bisa prediksi. Tapi kalau T-bills atau SBN retail, sukuk negara atau surat berharga negara itu kan ketika di situ sudah ditulis 6% returnnya, ya udah mau besok perang itu tetap 6%. Itu aset bebas risiko. Di mana aset tingkat
tingkat returnnya dari aset tersebut di masa depan itu sudah bisa dipastikan pada saat ini dan varian returnnya sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Karena tidak ada resiko. Kalau tidak ada resiko ya nol dong. Tuh, toh tadi mau kondisi ekonomi baik, buruk, tetap nilainya 8% returnnya. Contoh dari obligasi bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian tadi ada pembahasan mengenai model portfolio Markowitz. Jadi portfolio Markowitz ini membentuk portfolio dengan model Markowitz, di mana pendekatan Markowitz ini membentuk portofolio dengan pendekatan yang acak. Gitu. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portfolio yang optimal. Jadi kalau portfolio Markowitz itu yang sebelumnya juga pernah kita bahas, kita mau masukin kombinasi proporsi dari masing-masing saham yang ada di dalam portofolio itu berapa persen, berapa persen, berapa persen. Kemudian yang mau kita masukin sahamnya apa aja. Jadi itu kalau pendekatan portfolio market berarti kita masukinnya itu proporsinya juga acak gitu, tergantung preferensi misalnya atau tergantung dari pada saat itu yang kira-kira lagi prediksi kita kira-kira ini sahamnya bagus gitu misalnya ya dimasukin ke situ. Nah, teori portfolio model Markowitz ini didasari oleh 3 asumsi, yaitu periode investasi tunggal, 1 tahun, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Jadi preferensinya tidak dipengaruhi oleh misalnya kondisi politik gitu, tapi lebih ke ya udah fokusnya ke return dan risiko. Kemudian portfolio Markowitz ini biasanya periode investasinya asumsinya periode tunggal atau hanya 1 tahun. Kemudian asumsi berikutnya adalah tidak ada biaya transaksi. Bagaimana memilih portfolio yang optimal? Tadi kan kalau portfolio optimal itu dipilih dari portfolio efisien ya. Jadi dalam pendekatan Markowitz, pemilihan portfolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko masing-masing pilihan portofolio. Di sini ada return yang diharapkan atau expected return. Ini ada risiko. Nah, ini ada utilitas ya, garis-garis utilitas tadi fungsi utilitas. Nah, tadi kalau portfolio optimal itu yang bersinggungan dengan fungsi utilitas ini. Dari mana? Nah, ini kan fungsi utilitas. Nah, kalau portfolio Markowitz itu dia kamu akan pilih portfolio yang dia bersinggungan dengan fungsi utilitas. Nah, coba kita balik ke sini. Ini ada 2 fungsi utilitas 1 sama utilitas 2 nih. Kemudian di sini ada titik-titik portfolio optimal. Jadi portfolio optimal itu terdiri dari portfolio efisien ya. Nah, di sini berarti kamu tinggal memilih mana yang dia bersinggungan dengan fungsi utilitas. Di sini ada titik portfolio optimal adalah B, C, D, E. Ini D, ini C ya. Ini ada C di sini nih. Nah, di sini C. Ada portfolio lain, portfolio A, H, G, E, tapi itu bukan portfolio yang efisien karena tidak bersinggungan dengan permukaan grafik fungsi utilitas. Jadi kamu kalau mau memilih portfolio yang optimal itu cari yang dia bersinggungan dengan fungsi utilitas. Di sini portfolio yang optimal adalah B, C. Ini B ini portfolio efisien ya. Portfolio efisien
yang bersinggungan dengan portfolio dengan fungsi utilitas adalah yang D dan C. Jadi C, D ini adalah portfolio yang optimal. Sementara B, C, D, E ini portfolio yang efisien. Ini juga A, C, A, H, G, E ini bukan portfolio optimal, ini portfolio efisien aja. Tapi bukan portfolio optimal karena tidak bersinggungan dengan si fungsi utilitas. Gitu. Jadi di dalam pendekatan Marquardt ini pemilihan portfolio optimal ini didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan. Tadi kalau mau fokus ke apa yang mau diprioritaskan, apakah return atau return yang maksimal atau risiko yang minimal. Nah, ini memilih kelas aset yang optimal. Dalam memilih kelas aset yang optimal, ini manajemen portfolio dalam membentuk manajemen portofolio ada 3 keputusan yang harus diperhatikan. Pembuatan keputusan alokasi aset. Ini yang pertama adalah alokasi asetnya, yang kedua porsi. Jadi asetnya mau ditaruh di mana, gitu, di saham apa, kemudian porsinya berapa. Kemudian pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Udah ada kelas-kelas aset, nah tinggal dipilih mana dari masing-masing kelas aset tadi yang paling optimal itu di mana. Jadi kan porsinya waktu itu saya sempat bahas ya. Jadi bisa aja 20, 80, kemudian 30, 70, gitu, 50, 50, 60, 40, 75, 25. Nah, itu kelas-kelas aset. Mana yang menurut kalian paling optimal porsinya masing-masing itu pemilihan kelas aset. Kemudian kelas aset untuk portofolio. Di sini ada saham biasa, kemudian ada obligasi, ada instrumen pasar uang. Jadi ini di dalam portofolio kita bisa kita bisa memasukkan berbagai macam instrumen, mulai dari saham biasa, kemudian obligasi, kemudian yang instrumen-instrumen yang ada di pasar uang, misalnya kayak deposito gitu atau commercial paper gitu. Kemudian ini isinya. Nah, kalau misalnya investasi mau di saham biasa aja ya bisa juga. Cuma kan saham itu kan beresiko, berarti portfolio kamu isinya aset beresiko semua itu berarti beresiko ya. Maksudnya ya kalau saham bursa lagi nggak bagus kan, market lagi nggak bagus gitu ya, merah semua gitu. Jadi biasanya sih orang akan memadukan nih di dalam portofolio dia itu ada aset yang berisiko, tapi juga ada aset yang bebas risiko gitu. Nah, kalau ini mau di saham biasa bisa main di bursa dalam negeri maupun di bursa internasional. Kalau di bursa dalam negeri ini ada pilihannya mau masuk ke yang kapitalisasinya besar atau yang kapitalisasinya kecil. Cuma yang bagus tuh walaupun kita kadang saham-saham yang kapitalisasi kecil itu adalah saham-saham yang murah ya. Justru kan kalau prinsip beli saham itu kan kamu beli pada saat murah, dijual pada saat mahal. Nah, kadang ya mungkin kapitalisasinya masih kecil, misalnya kayak CDIA atau emas ya, yang atau nanti saham-saham yang baru IPO itu kan biasanya kapitalisasinya kecil. Nah, tapi dia punya potensial growth yang besar. Nah, di situ
Mungkin balik lagi ke preferensi kamu. Kalau kamu mau main aman, ambil saham-saham yang kapitalisasinya besar. Tapi potensial growth-nya kecil. Sementara kalau yang saham-saham yang kapitalisasi kecil, biasanya maksudnya masih baru ya, tapi potensial growth-nya besar, di mana potensi kamu untuk dapat return juga lebih besar. Kemudian kalau di bursa internasional itu kamu bisa main di pasar modal negara maju, misalnya kayak di AS atau di pasar modal negara berkembang. Tapi kalau pasar modal negara maju itu biasanya lebih lebih apa namanya lebih mapan ya, lebih mature. Regulasinya itu lebih bagus dibandingkan di pasar modal negara berkembang gitu. Kemudian ini juga nanti ada kaitannya dengan apa efficient market hypothesis gitu. Efficient market hypothesis di mana eh, harga saham itu lebih merefleksikan apa sih? Nah, kalau yang strong itu dia yang weak dulu ya. Yang weak itu dia harga saham saat ini. Jadi efficient market hypothesis itu ada menunjukkan eh, pasar modal kita tuh itu harga sahamnya menggambarkan apa sih, merepresentasikan apa sih. Kalau yang ada tiga, yang weak, semi strong, sama strong. Kalau yang weak berarti harga saham saat ini itu merepresentasikan atau direpresentasikan dengan harga di masa lampau. Jadi pas aja, pas atau historis data. Jadi harga saham itu hanya merefleksikan gimana harga saham itu di masa lampau gitu sekarang. Jadi ya udah itu aja, tidak ada informasi yang melekat. Itu kalau negara yang pasar modalnya itu weak ya, kategori weak. Nah, tapi kalau yang semi strong berarti harga saham itu merefleksikan harga di masa lampau, kemudian informasi yang sifatnya publik. Informasi yang sifatnya publik ya sekarang internet udah maju banget, kamu bisa mengakses informasi apapun gitu terkait perusahaan itu gitu yang sifatnya publik. Misalnya pengumuman pembagian dividen, pengumuman ekspansi, kemudian pengumuman pergantian manajemen dan lain sebagainya yang bisa kamu akses itu kelihatan gitu. Jadi harga saham itu menunjukkan aktivitas si perusahaan juga. Jadi nanti pas masuk ke valuasi saham ya. Valuasi saham itu adalah kalau secara formula matematika itu aliran kas di masa depan yang akan diterima oleh si investor. Jadi kita akan ngitung value of stock itu karena eh, menggunakan aliran kas yang akan diterima di masa depan. Aliran kas yang akan diterima di masa depan oleh investor adalah dividen kan. Dividen. Jadi dividen itu di present value kan. Jadi kamu harus punya mantep nih nanti konsep time value of money-nya. Pas di Mankyu kan itu udah diajarin ya harusnya ya. Harus kuat tuh di time value of money karena nanti di valuasi saham itu konsep dari nilai saham adalah aliran kas di masa depan dari saham itu yaitu dividen dividen di present value kan pakai rumus present value. Jadi nah dividen ini kan atau apa namanya aliran kas di masa depan ini yang diukur menggunakan formulanya yang bisa kita prediksi hanya dividen. Jadi nggak ada capital gain di situ. Jadi dividen aja untuk valuasi saham. Nah, kalau yang pasar modal yang semi strong itu harga sahamnya merepresentasikan harga saham di masa lalu dan informasi yang sifatnya publik. Sifatnya publik bisa diakses oleh investor, laporan keuangan, terus tadi ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen dan sebagainya. Sementara pasar modal yang strong itu nggak cuma merepresentasikan harga saham di masa lampau, kemudian apa namanya informasi yang sifatnya publik, tapi juga informasi yang sifatnya private atau private information. Nah, itu efficient market hypothesis atau hipotesis pasar yang efisien gitu. Kalau investor
itu kan kita dapat return itu atau abnormal return dari perbedaan informasi yang antara saya dengan investor yang lain kan kita mengolah informasi, mendapatkan informasi itu yang berbeda-beda sehingga keputusan investasi kita apakah membeli atau menjual ya berdasarkan informasi yang kita punya. Makanya dalam hal apapun ya, informasi itu penting banget gitu. Apalagi dalam keputusan investasi. Semakin banyak investor itu punya informasi terkait saham tersebut atau perusahaan tersebut, semakin baik keputusan investasinya. Ya, jadi tapi itu yang bikin muncul dengan perbedaan informasi yang dimiliki di antara investor tadi di sekian ribu investor yang punya informasi yang beda-beda sehingga keputusan investasinya berbeda-beda itu yang menyebabkan adanya abnormal return atau return yang bisa kita peroleh gitu. Jadi yang satu keputusannya jual, yang satu keputusannya beli, yang satu eh, jual dalam bentuk banyak karena mungkin dia melihat bahwa aduh kayaknya sahamnya lagi nggak bagus nih kok apa namanya hmm, eh, ada kasus gitu udah pada jual gitu jual semua misalnya ternyata saya punya informasi oh itu mah cuma jangka pendek gitu jangka panjangnya dia lagi ngembangin teknologi nih teknologinya nilainya sangat besar gitu dia habis kerja sama ini gini dan potensi untuk growth-nya untuk bangun lagi dan harga sahamnya naik lagi itu lebih tinggi. Jadi orang-orang yang jual saham itu justru saya beli gitu misalnya. Nah, itu kan perbedaan informasi ya. Perbedaan informasi itu yang menyebabkan uh, abnormal return. Abnormal return itu return yang bisa kita acquire, maksudnya return yang bisa diperoleh oleh investor adalah karena perbedaan informasi tadi. Oh. Atau kita menyebutnya kalau di teori secara akademis gitu ya, namanya asymmetric information atau informasi yang asimetris. Asimetris kan berarti antara satu investor dengan investor yang lain itu memiliki informasi yang berbeda. Saya sama kalian punya informasi yang beda pasti. Saya punya temen gitu di perusahaan sekuritas, saya dengar, saya baca market, eh, informasi yang saya punya dan saya olah pasti beda dengan kalian. Keputusan investasi kalian dengan saya pasti beda. Dan asimetris informasi antara saya dan kalian menyebabkan potensi return yang bisa saya atau kamu dapat gitu. Bisa jadi kamu punya orang dalam di perusahaan itu yang ini kayak mau bangkrut gitu karena kamu pewarisnya kamu jual sahamnya saya beli gitu. Padahal saya melihat kayaknya masih bagus nih on paper ya di atas pasar di atas kertas ya itu menyebabkan return ya gitu. Kemudian obligasi ini ada beberapa jenis, ada obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan, ada obligasi negara bagian. Kemudian rating ini menunjukkan risiko dari obligasi tersebut. Jadi ratingnya makin tinggi ya, makin mendekati AA itu makin bagus. Nah, ada juga obligasi yang namanya junk bond. Kamu tahu junk bond? Itu makanan sampah. Nah, junk bond itu obligasi sampah. Di email kan ada istilah junk ya, junk. Itu ada sampah kan. Nah, kalau obligasi sampah itu artinya obligasi yang dia menawarkan return yang gede. Rebill kemarin nawarin 8%. Dia nawarin 20%. Tapi dengan 20% itu, we know that ini melekat dengan risiko yang tinggi juga. Gitu. Ternyata resikonya jauh lebih tinggi daripada returnnya. Nah, itu namanya junk bond. Jadi, obligasi yang menawarkan return yang tinggi, tapi dengan risiko yang tinggi juga. Kemudian, obligasi dengan jaminan, berarti ada kolateralnya. Kalau obligasi ini, kita kan membeli surat utang ya. Obligasi ini kan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Kalau kita beli obligasi, berarti perusahaan atau pemerintah ini berhutang sama kita dengan uang yang kita gunakan untuk membeli obligasi tadi. Nah, kalau pemerintah itu kan nggak, ya kecil banget kemungkinan untuk bangkrut ya, walaupun ada negara-negara yang bangkrut, tapi kita ambil contoh Indonesia yang potensi pertumbuhannya masih tinggi, jadi nggak mungkin bangkrut, jadi ya pasti bisa melunasi obligasinya, nggak ada jaminan. Jadi pemerintah nggak perlu ngasih jaminan gitu. Kalau kita beli obligasinya, pasti bisa pasti
utang pokoknya maupun kupon bunganya pemerintah bisa bayar. Tapi kalau perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin masih tahapan tumbuh ya, mungkin dia akan menawarkan kolateral. Apalagi kalau nilai surat utangnya itu sangat besar ya, misalnya 5 miliar gitu. Ya, investor yang beli obligasi berharap bahwa memang si perusahaan ini sanggup melunasi utang pokoknya yang 5 miliar tadi, obligasinya yang dia jual tadi bersama bersama bunganya, kupon bunganya gitu. Kalau misalnya apa namanya nggak 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 ada yang mau beli gitu ya karena terlalu berisiko, biasanya si perusahaan akan menawarkan kolateral bahwa kalau saya nggak bisa melunasi utang ini, nggak bisa bayar bunganya, kamu bisa mengakuisisi aset yang saya punya. Itu namanya obligasi dengan jaminan atau dengan kolateral. Kemudian obligasi internasional. Obligasi internasional ya kamu beli obligasi di negara lain ya. Nah, ini adalah instrumen-instrumen di pasar uang, ada treasury bill, commercial paper, guaranteed investment contract, kontrak investasi yang bergaransi, real estate itu juga pilihan ya. Jadi ini bukan masuk kategori pasar uang, tapi ini masuk kategori jenis aset untuk yang dimasukkan ke dalam portofolio. Ini sumbernya dari portfolio management teori. Nah, investor tadi bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko. Pemilihan portfolio optimal dengan model Markowitz bisa mengandung asumsi bahwa pilihan investor hanya akan melibatkan aset risiko. Tapi sebenarnya bisa juga bahwa investasi ini dilakukan dengan meminjam dana bebas risiko. Kalau bebas risiko, ya tadi ya, misalnya pinjam ke obligasi gitu, digunakan untuk membentuk portfolio atau aset saham. Nah, apa yang akan terjadi pada garis permukaan efisien jika investor mengkombinasikan pilihan portfolio pada permukaan efisien dan investasi pada aset risiko. Tadi permukaan yang efisien tadi ya. Permukaan yang efisien ini. Yang optimal adalah yang bersinggungan dengan si garis utilitas. Nah, perubahannya bisa kita lihat di gambar berikut. Ini return yang diharapkan, expected return portofolio, risiko portofolio. Di sini adalah titik-titik, ini garis bebas risiko, eh, apa return yang bebas risiko ya. RF ini return yang bebas risiko. Kemudian di sini ada garis permukaan efisien model Markowitz jika dimasukkan aset yang bebas risiko. Ini yang N, ini yang efisien ya. Sorry, yang optimal ya. N, kemudian M, dan L. Yang B dan A ini bukan masuk kategori portfolio yang optimal. Investor bisa menginvestasikan dananya pada aset bebas risiko dengan dimasukkannya RF dalam model Markowitz jika portfolio optimal investor adalah pada titik L. Pada titik L, maka permukaan efisien akan berubah membentuk garis lurus RFL. Ini berarti di sini ya. Ini L. Berarti di sini permukaan efisien akan berubah membentuk garis lurus RFL. Nah, tadinya kan di sini ya. Tadi kita bahas yang utilitas itu di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi tadi kan tidak memasukkan aset bebas risiko. Nah, karena dimasukkan aset bebas risiko di sini, maka yang efisien ini menjadi di sini, di titik L. Di titik RFL. Dengan demikian, maka rumus untuk menghitung return yang diharapkan dan risiko portofolio berubah menjadi
expected return portfolio sama dengan bobot ya, bobot saham atau bobot aset bebas risiko dikali return bebas risiko ditambah 1 dikurangi bobot dari yang kita investasikan di bebas risiko, di aset bebas risiko dikali expected return dari L atau dari saham L tadi ya. Saham L ini yang dianggap paling optimal nih karena dia bersinggungan langsung dengan garis bebas risiko. Ini yang M juga nih. Berarti kita bisa ngitung untuk L dan M ya. Nah, kalau bobot, ini kan kita tahu kalau bobot itu 100% ya. 100%. Nah, berarti kalau bobotnya di sini 80%, di sini 20%. 1 dikurangi 80%, 20% kan. Kalau bobotnya di sini 30%, berarti di sini 1 dikurang 30%. Berarti 0,7. Berarti di sini 0,3, di sini 0,7. Intinya kalau bobot itu totalnya itu pasti 100%. Gitu. Jadi kalau 1 dikurang, kalau kita dapat angka ini, berarti kita pasti akan dapat angka ini. Jadi kadang di soal nih saya ngasih tahu bobotnya ini ya, bobotnya si saham A gitu, nggak cuma yang bebas bebas resiko aja. Misalnya saham A, berarti kamu bisa ngitung sisanya. Jadi 1 dikurangi bobot yang di saham A kan, kamu bisa ngitung bobot di saham B. Jadi bobot itu totalnya selalu 100%. Gitu. Kemudian untuk risiko portofolionya sama dengan 1 dikurangi bobot untuk apa namanya investasi di saham, investasi di aset bebas risiko dikali standar deviasi dari atau risiko dari saham L. Ini perubahan pada permukaan efisien model Markowitz kalau investor bisa meminjam dana bebas risiko. Jadi kalau dia punya akses untuk dana bebas risiko, permukaan efisiennya akan berubah. Jadi di sini ada banyak titik-titik yang efisien nih. Persinggungan dengan aset bebas risiko ini, aset bebas risiko ini ya, nih yang ada di dalam K ini ya, yang ada di dalam K. Kenapa bebas risiko? Nah, di sini ini kan risikonya ini risiko 1, ini 10 lah ya. Saya 0 di sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, risiko di sini, berarti kan di sini risikonya 0 ya. Risikonya 0. Dengan risiko yang di sini gitu ya, ini garisnya, garis K, risikonya 0, maka yang bersinggungan di sini, di sini, di sini, di sini itu adalah portfolio yang efisien. Nah, untuk portfolio optimal tadi pilih mana yang sesuai dengan preferensi risikonya, preferensi returnnya. Jadi kalau di sini berarti returnnya segini, kalau di sini returnnya di sini, berarti di sini returnnya segini. Gitu. Investor bisa meminjam dana bebas risiko dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman bebas risiko, tadi dari obligasi. Investor bisa menambah dana yang dimiliki untuk diinvestasikan. Kalau dana pinjaman tersebut digabungkan dengan dana yang dimiliki saat ini dan digunakan untuk investasi, investor bisa mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan expected return dari investasi yang lebih besar lagi. Misalnya kita asumsikan investor bisa meminjam dana sebesar jumlah dana yang dimiliki. Dia punya 100%. Kayak dia punya 100 juta dan semua dana tersebut 200% akan diinvestasikan pada aset berisiko. Maka posisi portfolio akan berada pada titik K. Titik K ini yang di sini ya tadi ya. Sini. Jadi di titik K ini adalah
gabungan antara modal sendiri dengan modal dari sini. Modal dari apa yang kita pinjam dari aset bebas risiko. Sehingga rumus untuk menghitung return yang diharapkan dan risiko portfolio akan berubah menjadi demikian. Expected return portfolio sama dengan bobot dari aset yang bebas risiko ditambah 1 dikurangi bobot aset bebas risiko dikali expected return dari K. Di sini ya, di sini. Tadinya di L ya. Ini L, tapi kalau L ini kan hanya dari modal sendiri aja. Tapi kalau misalnya ada modal tambahan, bisa meminjam dana dari aset bebas risiko, makanya di sini returnnya lebih tinggi ya. Di sini lebih tinggi karena dia ada tambahan modal dari aset bebas risiko. Gitu. Aset bebas risiko RF-nya 0 di sini. Sehingga kita bisa hitung bahwa expected return portfolio sama dengan -1 dikali return aset bebas risiko ditambah 2 dikali expected return K. Sementara untuk risiko portofolionya, ini diukur dengan standar deviasi sama dengan 1 dikurangi bobot dari aset bebas risiko. Kita investasi aset bebas risikonya itu berapa persen gitu ya. Modal kita dari aset bebas risiko berapa persen dikali standar deviasi atau risiko dari aset K. Oke, dalam memilih portfolio berdasarkan preferensi investor, investor akan mendasarkan pilihannya pada preferensi terhadap return yang diharapkan dan risiko yang bersedia ditanggung investor. Semakin konservatif investor, semakin dia nggak mau nanggung risiko yang besar. Sehingga pilihan portfolionya akan semakin mendekati aset bebas risiko atau titik RF. Semakin agresif investor, semakin berani dia menanggung risiko, pilihan portfolio akan semakin mendekati portfolio pada aset berisiko. Jadi pilihan ini nantinya mau investasi di aset jenis apa, berisiko atau tidak berisiko, akan berada pada titik persinggungan antara kurva utilitas investor U1 atau U2 dengan garis permukaan efisien, garis RF dan K. Jadi di sini nanti kan ini yang dengan meminjam dana bebas risiko. Nah, ini di sini kan ada kurva utilitas ya di sini. Ini ada kurva utilitas U1, U2. Kemudian di sini kan bersinggungan nih. Di sini bersinggungan, ini adalah portfolio-portfolio efisien. Nah, tinggal pilih aja itu nanti antara portfolio-portfolio efisien mana yang sesuai dengan preferensi investor untuk dibentuk menjadi portfolio yang optimal. Ini teori banget ya, tapi pemilihan portfolio ini mungkin jadi materi pembuka, bukan pembuka sih ya, maksudnya materi yang akan membantu kamu memahami materi-materi selanjutnya. Oke, karena selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CAPM. CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, CAPM mungkin kemarin sempat kita bahas ya. Pas security market line itu kalian ada rumus yang apa namanya menghitung required return, mungkin ada yang masih ingat. Required return itu menghitungnya pakai CAPM yang RF ditambah RPM dikali beta atau RF RPM ini kan rumusnya dari RM dikurangi RF ya. Berarti RPM
kali beta ditambah RF sama dengan RF dikurangi RF dikali beta ditambah RF. Nah, itu kita bahas minggu lalu ya. Nah, kita bahas CAPM lagi nih, atau Capital Asset Pricing Model. Kalau pemodal individual bertindak seperti yang kita perkirakan, maka kita akan bisa merumuskan bagaimana seluruh investor ini akan berperilaku. Jadi ada penelitian mengenai behavioral ya. Jadi behavioral itu ada di semua disiplin ilmu ternyata ya, bahwa marketing itu kan kaitannya sama behavioral manusia. Nah, SDM behavioral manusia, finance juga gitu. Jadi kita memprediksi nih behavioral dari si investor. Gitu. Kalau misalnya kita bisa tahu bagaimana si investor akan bertindak, kita akan bisa mendapatkan return yang lebih optimal. Karena bagaimana harga dan tingkat keuntungan akan ditentukan oleh pasar kan. Pasar ini kan si investor ya, behavior dari investor. Nah, pembentukan model-model keseimbangan umum memungkinkan untuk menentukan pengukur risiko yang relevan dan bagaimana hubungan antara risiko untuk setiap aset apabila pasar modal berada dalam keadaan seimbang. Ada dua model keseimbangan, yaitu CAPM. Jadi ini kita mau belajar dua model keseimbangan, yaitu CAPM dan APT. APT itu apa? APT itu Arbitrage Pricing Theory. Bahwa antara satu pasar modal dengan pasar modal yang lain, kita bisa mengambil keuntungan kalau mereka itu diperjualbelikan dengan harga yang berbeda. Kalau dulu ya di Indonesia itu dulu pas kalian belum lahir ada dua bursa, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Coba cari sejarahnya. BEJ dan BES. Nah, kemudian BEJ dan BES ini dileburlah menjadi satu bursa, Bursa Efek Indonesia. Dulu ketika harga di BEJ dan BES itu harga sahamnya berbeda, apa namanya, investor bisa mengambil keuntungan dari harga saham yang berbeda ini. Jadi beli di BES pas murah, dijual di BEJ pas mahal, karena harganya berbeda. Nah, itu APT, Arbitrage Pricing Theory, menggunakan banyak variabel pengukur risiko, melihat hubungan risiko dan return, karena tadi ini bisa terjadi karena bursanya berbeda. Itu contoh waktu APT ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari ini adalah CAPM, model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana menggunakan satu variabel, yaitu variabel beta. Asumsi-asumsi CAPM. Jadi di CAPM ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian, pemodal bisa menjual atau membeli sekuritas tanpa menanggung biaya transaksi. In realnya, kamu bisa cek berapa biaya transaksi itu masing-masing sekuritas kamu bisa cari di internet itu ada. Tapi kan kita pakai asumsi ya, maksudnya semua ilmu rata-rata itu memang menggunakan asumsi untuk membuat lebih sederhana gitu. Karena asumsi, maksudnya biaya adminnya ini atau biaya transaksinya juga kan tidak terlalu signifikan ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi. Kemudian investasi sepenuhnya dipecah-pecah atau fully divisible, dan pemodal melakukan investasi sekecil apapun di setiap jenis sekuritas itu bisa. Tidak ada pajak penghasilan bagi para pemodal. Ada sebenarnya, tapi kan kita pakai asumsi tidak ada. Pemodal akan merasa indiferent antara memperoleh dividen atau capital gain. In fact, in realnya, dividen kena pajak, capital gain pun kena pajak. Dividen pajaknya 15% ya. Capital gain itu dari kalau kita jual saham. Jadi kalau misalnya jual saham itu akan kena pajak. Dividen pun juga kena pajak. Jadi baik itu dividen maupun capital gain itu akan dikenakan pajak. Kalau dividen setahu saya 15% ya.
Kalau pajak apa namanya penjualan saham itu tergantung nih. Akan kena PPh finalnya, misalnya kurang dari 25 hari bursa, kita punya saham itu kurang dari 25 gitu ya. Itu diindikasikan berarti mungkin maksudnya eh, apa namanya ada informasi yang dipunya lah berarti mungkin karena tiba-tiba dalam 25 hari dia beli saham tersebut makanya pajaknya lebih besar nih 0,3%. Tapi kalau kita punya saham itu lebih dari 25 hari bursa atau pemegang saham jangka panjang itu tarif PPh finalnya lebih kecil 0,1%. Tuh. Kalau dividen ini eh, tergantung juga sih. Maksudnya kamu dari saham luar negeri atau dari dalam negeri? Kalau luar negeri, berarti misalnya kamu punya saham di luar negeri nih, itu akan kena pasal 26. Kalau misalnya eh, sahamnya itu ada di dalam negeri, maksudnya perusahaan yang kamu beli itu ada di dalam negeri, dividennya dari dalam negeri, berarti itu karena di pasal 21, sehingga besarannya juga akan beda. Gitu. Nanti itu harusnya sih ada di materi perpajakan ya. Dulu saya ngajar perpajakan, tapi kayak sekarang mata kuliah itu ditiadakan. Jadi mungkin apa namanya, padahal penting itu buat ngitung pajak pribadi kita. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini asumsinya tidak ada pajak, walaupun pada kenyataannya ada pajak, cuma bisa di sini diabaikan pajaknya, tidak ada pajak, sehingga mau dividen maupun capital gain itu ya sama aja gitu, kan nggak ada pajak. Asumsi. Kemudian asumsi KPM berikutnya adalah pemodal tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Asumsi ini analog dengan asumsi persaingan sempurna dalam teori ekonomi. Jadi semua adalah sebagai penentu harga. Kalau di dalam teori ekonomi adalah tidak ada yang sebagai price maker, semua sebagai price maker gitu. Tidak ada yang dominan sebagai penentu harga sehingga menjadi price maker, sehingga harga lebih apa namanya, harga saham itu tidak ada yang mempengaruhi gitu. Semua mempengaruhi, tidak ada yang dominan mempengaruhi. Tapi kan pada kenyataannya ada istilah bandar. Kalau di bursa itu ada istilah bandar. Bandar ini adalah orang-orang atau investor baik itu individu maupun institusi yang dia punya kapitalisasi modal. Dia punya modal yang sangat besar sehingga dia bisa menggerakkan harga saham dengan modal yang dia punya. Contohnya George Soros itu dia pernah sampai bikin krisis ya satu negara karena dia membeli mata uang dalam jumlah yang sangat banyak dengan modalnya dia. Jadi harga saham ini kan dibentuk oleh mekanisme pasar ya. Ketika kamu membeli dalam jumlah banyak sekali suatu saham, itu kan bisa bikin harga saham itu akan naik karena banyak permintaan. Dan permintaannya cuma dari satu orang atau dari satu badan. Nah, itu namanya bandar. Jadi, asumsi KPM ini mengabaikan itu, mengabaikan bahwa ada yang bisa sebagai bandar. Karena di KPM ini kita mengasumsikan bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham karena modalnya besar itu tidak ada yang seperti itu. Jadi, sesuai dengan asumsi di makroekonomi, pasar persaingan sempurna. Asumsi berikutnya adalah pemodal diasumsikan akan bertindak semata-mata atas pertimbangan expected value atau expected return dan mempertimbangkan risiko atau standar deviasi dari portofolio. Jadi kalau kita belajar keuangan ya kita akan dipaksa untuk berpikir rasional. Karena apa? Karena kita akan selalu membandingkan antara benefit dan risiko dalam aspek apapun. Karena ini yang saya alami ya, dalam hal apapun itu kita akan selalu
kalau belajar keuangan tuh selalu berpikir benefit risk, benefit risk, benefit risk, benefit cost. Risk atau cost ini sama, ya kurang lebih sama ya. Risiko kan akan menimbulkan biaya kan. Jadi saya dapat benefit apa dari ini, berapa cost yang harus saya keluarkan. Itu selalu jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan apapun. Pemodal boleh melakukan short sales, tapi ini nggak boleh. Ini kayaknya saya pernah ajarin ya, short selling ya. Short selling itu ketika kamu meminjam saham, kemudian kamu beli saham itu pada harga yang murah atau pada saat kondisi market lagi turun. Saya pernah ngajarin itu. Ini tidak boleh di Indonesia. Short selling tidak diizinkan di Indonesia. Tapi ini asumsi CAPM, pemodal boleh melakukan short sales. Ada risk less, lending dan borrowing rate, sehingga pemodal bisa menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga yang sama. Jadi antara lending dan borrowing rate, tingkat bunga pinjaman, ya, lending dan borrowing rate, dan tingkat bunga ini lending, tingkat bunga pinjaman dari bank ke kita. Borrowing rate itu tingkat bunga pinjaman juga, tapi dari kita ke aset yang lain. Jadi ini tingkat bunganya sama. Kemudian pemodal diasumsikan punya pengharapan yang homogen, artinya pemodal sepakat dengan expected return, standar deviasi dan koefisien korelasi antar tingkat keuntungan. Pemodal hanya berkepentingan dengan rata-rata dan varians tingkat keuntungan yang sama dan menggunakan periode yang sama. Semua aktiva bisa diperjualbelikan. Nah, asumsi-asumsi tersebut tidak akan eksis di dunia nyata, karena tadi pasti ada pajak, baik itu untuk capital gain maupun untuk dividen itu ada. Kemudian tadi tidak ada biaya transaksi itu ada di dunia nyata. Jika semua asumsi tersebut dipenuhi, maka akan terbentuk pasar yang seimbang. Artinya apa? Artinya pasar yang sekarang adalah pasar yang tidak seimbang. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan dapat memperoleh abnormal return. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita nggak bisa dapat return dari saham. Tapi karena pasar adalah yang sekarang adalah pasar yang tidak seimbang, sehingga kita bisa dapat abnormal return yang tadi saya jelasin ya, atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk. Kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portfolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko yang ada. Dengan demikian, portfolio tersebut sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko portofolio pasar hanya akan terdiri dari risiko sistematis saja. Portfolio pasar akan berada pada garis efisien frontier dan sekaligus merupakan portfolio yang optimal. Nah, ini sebenarnya kita sempat bahas kemarin bahwa ketika kita membentuk aset-aset saham yang kita miliki menjadi satu portofolio, itu risikonya lebih kecil dibandingkan ketika aset itu berdiri sendiri. Oke, maaf tadi sempat bersin ya. Kemudian, nah, diversifikasi ini sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa hanya akan berfungsi kalau koefisien korelasi yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu ya, antara tingkat keuntungannya negatif sempurna. Jadi diversifikasi ini kalau dia positif sempurna itu nggak ada fungsinya gitu. Kalau sama-sama positif satu berarti kan yang satu naik 100, yang lain juga naik 100. Yang satu turun 100, yang lain juga turun 100. Nah, semua dong kalau portfolio kita isinya adalah saham-saham yang korelasinya positif sempurna. Jadi yang kita butuhkan adalah untuk meminimalisir risiko adalah melakukan diversifikasi di mana aset-aset yang tergabung di dalam portfolio itu adalah berkorelasi negatif sempurna. Deviasi standar ini tidak bisa mencapai 0. Kecuali untuk aset bebas risiko ya. Jadi deviasi standar atau yang digunakan untuk mengukur risiko ini tidak bisa mencapai 0 walaupun jumlah jenis saham yang dibentuk di dalam portfolio sudah ditambah. Risiko akan selalu ada dan tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Jadi risiko ini hanya bisa diminimalisir, tidak bisa dihilangkan benar-benar jadi 0 itu tidak bisa. Kalau kamu mau cari aset yang benar-benar risikonya 0 adalah pilih aset yang
bebas risiko. Karena kita sudah pelajari kemarin yang tadi sudah saya ingatkan di awal bahwa risiko total adalah risiko sistematis atau market risk ditambah risiko tidak sistematis atau risiko unik perusahaan. Ini efficient frontier curve. Efficient frontier atau garis permukaan efisien adalah garis yang menunjukkan portfolio-portfolio efisien. Portfolio A, B, C adalah portfolio efisien. Sementara portfolio A adalah portfolio optimal. Ini tadi yang saya udah jelasin ya. Jadi ini adalah portfolio yang efisien. A, B, C adalah portfolio efisien. Tapi portfolio A adalah portfolio optimal. Karena dia bersinggungan dengan indifference curve ya. Ini. Oke, capital market line. Ini adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portfolio efisien yang terdiri dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Capital market line atau CML, nanti ada CML, ada SML. SML ini security market line. Jadi ada capital market line, ada security market line. Capital market line ini menggambarkan hubungan antara return ekspektasi atau expected return dengan risiko total dari portfolio efisien pada pasar yang seimbang. Portfolio pasar ini terdiri dari semua aset berisiko. Portfolio pasar ini proksinya bisa dengan indeks pasar. IHSG maupun LQ45. Walaupun ada indeks-indeks yang lain, tapi indeks yang umum digunakan adalah ini. Indeks harga saham gabungan maupun LQ45. Ini LQ45 berarti 45 saham yang aktif diperdagangkan. Nah, ini adalah garis CML. Ini yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. RF ini risiko yang bebas RF ya, bebas risiko. Nah, di sini mungkin ada yang masih ingat ya bahwa ada RPM ya. RPM itu RM dikurangi RF. Gitu. Jadi RF-nya di sini, expected return pasarnya di sini, selisihnya adalah RPM. Premi RPM. Premi resiko atau risk premium adalah selisih antara RM dikurangi RF. Ini mungkin masih ingat yang rumus kemarin untuk ngitung required return itu RF ditambah RPM dikali beta untuk ngitung required return. Ini nyambung ya dari materi yang sebelumnya. Nah, RPM ini dari mana? Dari RM ini ya, kurangi RF kali beta. Gitu. Ini FM ini harus diingat baik-baik nih. Rumus ini dipakai di banyak teori. Nah, ini namanya garis CML atau Capital Market Line. Nih. Nah, sumbu Y seperti biasa, return, sumbu X itu risiko. Selisihnya antara RF dengan RM itu adalah premi risiko atau risk premium. Nah, risiko bebas aset bebas risiko ini di sini ya. Sini kan 0 berarti. Ini kita tarik garis itu capital market line. Nah, di capital market line ada istilah kemiringan atau slope CML, capital market line, di mana rumusnya sama dengan expected return market dikurangi risk free dibagi risiko pasar. Slope ini apa? Slope ini nih. Ini slope ini kemiringan. Miringan ya. Sudut. Slope mengindikasikan tambahan return yang dicatatkan untuk setiap penaikan 1% risiko portofolio. Jadi kalau misalnya
risiko portofolio naik 1%, berapa tambahan return yang disyaratkan? Return yang disyaratkan, required return. Berapa tambahan required return untuk setiap kenaikan 1% risiko? Sementara untuk expected return portfolio menggunakan CML, ini rumusnya RF ditambah expected return market dikurangi risk free atau return bebas risiko dibagi risiko pasar dikali risiko portofolio. Slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor adalah risk averse. Nah, mungkin coba dikerjain ini, dikumpulin dari rumusnya ini, kan kita bisa hitung nih. Dalam kondisi pasaran seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15%. Standarnya, deviasi standar 20%, tingkat return bebas risikonya 8%. Maka slope CML berapa? Kamu bisa pakai rumus ini. Jika slope CML 1,6, risiko portfolio 5%, jika RF 12%, maka expected return portfolio berapa? Nih. Slope CML 0,16, risk free-nya 12%, portfolio efisien lainnya mempunyai risiko besar. Risiko 10%, berapa return ekspektasi untuk portfolio? Nah, ini coba dikerjain. Dikumpulin hari ini. Ini di screenshot dulu, saya lanjutin materi yang SML yang tadi saya bahas, atau security market line. Nanti ini ada di drive ya. Tadi saya bahas capital market line, kalau security market line berarti ini hanya satu aset individual. Jadi kalau capital itu menunjukkan portofolio. Gitu. Makanya di sini rumusnya kan expected return portfolio. Jadi karena ini ada banyak aset di sini. Garis-garis aset. Tapi kalau security market line berarti dia hanya individu satu. Jadi garis yang menunjukkan tingkat return yang diharapkan dari sebuah sekuritas atau aset individu dengan risiko sistematis beta pada kondisi pasar yang seimbang. Bila dalam portofolio tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko dari portofolio yang bersangkutan, maka untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. Beta ini menentukan besarnya tambahan return ekspektasi dengan alasan portofolio yang sudah diversifikasi dianggap tidak memiliki resiko tidak sistematis. Jadi beta ini kan kaitannya sama risiko sistematis ya. Nah, di sini kalau dalam asumsinya si security market line, beta ini menunjukkan besarnya tambahan return ekspektasi dengan alasan portfolio yang sudah diversifikasi dianggap tidak memiliki resiko tidak sistematis atau resiko unik perusahaan tadi ya. Sehingga yang relevan diperhitungkan adalah risiko sistematis saja yang diukur dengan beta tersebut. Nah ini tadi ini ada security A, B, C. Di sini ada beta, ini resikonya resiko pasar ya. Beta sama dengan 1, beta kurang dari 1, beta lebih dari 1. Kalau beta kurang dari 1 berarti asetnya ini si B ini lebih kecil daripada risiko pasar. Misalnya pasar turun 50%, si B ini turun cuma 20% gitu. Kalau beta kurang dari 1. Ini berarti yang ada di sini, di dalam sini adalah saham B. Berarti saham B ketika market turun 50%, si saham B ini turunnya paling cuma 10%, 20%. Intinya dia turun lebih kecil daripada penurunan market. Sementara kalau si A, dia beta sama dengan 1, artinya perubahannya sama dengan beta perubahan pasar. Dimana kalau pasar turun 10%, si A juga akan turun sebesar 10% juga. Sementara kalau yang C, ini aset risiko lebih besar dari pasar. Berarti kalau si market turunnya 10%, si C ini turunnya bisa sampai 20 atau 30%. Intinya dia penurunannya lebih besar daripada penurunan pasar.
karena dia betanya lebih besar dari 1. Jadi di sini adalah titik-titik sekuritas di mana kita bisa lihat mana yang dia sensitifnya lebih sangat sensitif ya terhadap pasar atau tidak terlalu sensitif dengan pasar atau sama sensitifnya dengan pasar. Oke, beta untuk portfolio pasar adalah 1. Beta yang lebih kecil eh, atau lebih besar dari 1 dikatakan berisiko lebih kecil atau lebih besar daripada risiko portfolio pasar. Ini gini ya. Jadi ini ditulis kayak gini biar lebih sederhana sih. Jadi biar nggak panjang. Intinya beta yang lebih kecil dari 1 dikatakan risiko lebih kecil. Sebaliknya beta yang lebih besar daripada 1 berarti dia risikonya lebih besar. Ya, jadi ini biar saya mendekin aja biar nggak terlalu panjang ngetiknya. Slope-nya atau kemiringannya bisa kita gunakan formula sebagai berikut. RM dikurangi RF dibagi beta market. Sementara expected return menggunakan SML adalah ini rumus CAPM juga ya, RF ditambah RPM dikali beta atau RF ditambah expected return market dikurangi RF dikali beta. Ini I ya, I ini. I ini berarti dia hanya saham itu aja. Nah, ini juga dikerjakan. Ini yang SML, kalau tadi yang CML. Oke, ini udah saya jelasin ya minggu lalu ya. Nah, saham yang under value atau over value ini udah saya jelasin. Bahwa return ada realized, ada expected, ada required ya. Ini under value atau over value ini juga udah saya jelasin ya kemarin. Ini sekuritas A ini terletak di atas SML. Coba kita lihat di sini sekuritas A. Ini kan garis SML. Sekuritas A ada di atas garis SML, sementara sekuritas B ada di bawah garis SML. Sekuritas A ini di sini betanya, sekuritas B ini di sini betanya. Coba sekuritas A ini returnnya di sini ya, betanya di sini, returnnya di sini. Sementara sekuritas B betanya di sini, expected returnnya di sini. Nah, sekuritas A terletak di atas SML, dinilai sebagai sekuritas yang dinilai rendah atau under value. Kenapa? Karena expected return saham A lebih besar daripada required return saham A. Atau expected return saham A ini expected return saham A ini lebih lebih besar daripada required return-nya. Required return berarti yang ada apostrofnya ya. Ini yang ada apostrofnya ini di sini nih. Yang ada apostrofnya. Expected return saham A ini di sini. Dia lebih rendah daripada required return-nya. Sehingga tadi dinilai under value. Sementara sekuritas B ini expected return-nya di atas daripada required return-nya. Nah, ini jadi expected return saham A lebih besar daripada required return saham A atau expected return A apostrof lebih besar daripada expected return A itu sehingga dinilai under value. Sementara sekuritas B ini terletak di bawah SML dinilai sebagai sekuritas yang over value. Kenapa? Karena expected return saham B lebih kecil daripada required return saham B atau expected return B apostrof di sini lebih rendah daripada expected return atau required return saham B.
Ini juga udah saya jelasin ya, expected return, required return. Ini udah, ini udah. Nah, ini juga tugas. Nah, ini juga tugas. Ini sama ya penjelasannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu saya mau ingin tanya Bu, Mm-mm. untuk tugas tadi kan ada 4 ya Bu. Nah, apakah masih sama Ibu? Deadline-nya hari ini nanti malam dan pengerjaannya pakai serangan lagi Bu. Em, ini gampang banget ya. Ini kan cuma pakai rumus yang sederhana ini doang. Ini sebenarnya 15 menit selesai nih. Terus ini juga sama. Ini bebas resiko, expected 4%, 8%, beta. Ini juga sama nih, required return-nya. Maksudnya cuma pakai rumus ini doang tadi. Mana? RF. Nah, ini RF ditambah RPM kali beta. Ini kan rumusnya agak gampang. Tingkat return bebas risiko 10%, expected return pasar. Ini RF, ini RM, ini beta. Udah. Expected return sama RM. RF ditambah RM dikurang RF kali beta. Hmm, ini tinggal dikali beta, dicari betanya, diketahui returnnya. RF dikurangi RM, RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta. Betanya tinggal dibagi kan. Ini gampang. Cepat. Kirim 4 saham. Ini juga sama. Tapi ini eh, ngitung expected return sama risk portfolio. Ini kalau gini udah tahu ya. Kan tadi kalau bobot itu selalu 100%. Kalau kayak gini berarti totalnya berapa persen nih? Berapa juta nih? 20 tambah 5, 25 tambah 10, 35 tambah 15 berarti 50 juta. Berarti 50 juta itu setara dengan 100%. Oke, berarti kamu tahu ya 20 juta itu berapa persen? 5 juta itu berapa persen? 10 juta itu berapa persen? 15 juta berapa persen? Kalau 50 juta 100%. Itu ngitung B-nya atau W-nya, bobotnya. Jadi W-nya jangan pakai angka ini ya. Ini saya ingetin lagi, W-nya jangan pakai angka ini, tapi pakai bobot tadi. Ini kamu total dulu berapa persen? Berapa kalau 100%? 20 tambah 5, 25 tambah 15, 40 tambah 10, 5 juta. Berarti 50 juta itu sama dengan 100%. Berarti 20 juta itu berapa persen? Oke, ini juga gampang. Ini enggak, ini penjelasan doang. Udah, itu doang. Cepet lah ini mah, hari ini aja. Jadi untuk deadline-nya nanti jam 12 malam ya Bu? Atau Ya, hari ini jam Oke, 12. baik Bu. Oke, Saya juga ingin ada tanya lagi. Bu soal yang lomba itu gimana ya Bu jadinya? Lomba itu nanti kamu coba tanya sama pengurus IB. Mungkin ada temennya yang jadi pengurus IB. Tanya kalau mekanisme lombanya gimana. Karena baru diumumin kan besok ya. Maksudnya dari penyelenggara lombanya baru ngasih tahu ke pengurus IB itu besok. Nah, coba tanya hari Jumat sama pengurus IB yang rapat besok. Gimana mekanisme lombanya? Kelasnya Bu Destria mau ikut karena ada insentif kalau menang lomba juara 1, 2, atau 3 itu bisa bebas PS. Bu, namun kalau lombanya terserah UTS gimana ya Bu? Kan kita kan nggak tahu nanti kita bakal menang atau enggak Bu. Ya, nah makanya nanti ditanya kira-kira apa jangka waktu lombanya itu kapan? Kan kita UTS itu sekitar tanggal 20 sampai 31.
Kalau misalnya pengumuman lombanya ada di rentang waktu itu, berarti memang tidak perlu ikut UTS gitu. Karena maksudnya kalau menang ya, tapi kalau misalnya lebih dari itu berarti ya tetap UTS ya. Ini kan Iya, kita iya, Bu. pertemuan ke-6 ya hari ini ya. Berarti minggu depan pertemuan ke-7, jadi harusnya kita UTS di minggu ke-3, minggu ke-4 ya. Minggu ke-4 ini tanggal 22 atau tanggal 29. Tuh. Jadi minggu depan ini kita ada 2 materi ya. Jadi saya harapkan kalian datang tepat waktu karena ada 2 materi, valuasi saham dan valuasi obligasi yang lumayan. Jadi jangan ada yang telat minggu depan. Minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Yang lain? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Sampai di sini kalian kerjakan latihannya dikumpulkan hari ini ya. Paling lambat jam 12 malam. Tapi sebenarnya ini hari ini sekarang juga bisa sih orang. Gampang banget itu soalnya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan telat ya minggu depan karena saya akan mulai tepat waktu. Materi yang akan saya sampaikan minggu depan lebih banyak dari hari ini dan sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam PJ, jangan lupa warahmatullahi kirim ke wabarakatuh. saya absensi ya. Sampai hari ini tolong dicek teman-temannya karena akan saya eh, cek yang bisa ikut UTS dan yang tidak bisa ikut UTS siapa aja. Oke, terima Baik, kasih Bu. semua. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delete ya.